kota besar ada tugu, tempat bertemu anak kembar. Siapa yang ingin ilmu, carilah dengan rajin belajar. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi pada pagi ini untuk mempelajari firman Tuhan dalam renungan pagi. Terima kasih atas kebersamaan kita, kiranya Tuhan dimuliakan. Kita mulai dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, yang maha kasih, yang selalu ada dalam hidup kami di saat kami membutuhkan-Mu, di saat kami merasa tidak membutuhkan-Mu. Engkau tetap ada bagi kami. Engkau memberikan kami pertolongan, perlindungan, dan kasih setia-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri, Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Terima kasih untuk kesehatan, kesegaran, semangat yang baru, dan syukur kami kepadamu atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah Bapa, segala sesuatu termasuk firman Tuhan yang akan kami pelajari, membawa kami memuliakan Engkau atas segalanya Bapa. Termulialah Engkau selalu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan, terutama dalam situasi sulit ini Bapa. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Yang baik kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya, amin. Umat Tuhan yang kami kasihi, kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul Doa Meningkatkan Pertumbuhan Rohani. Mari kita bersama-sama membaca ayat hafalan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2. Saudaraku, ia yang telah mengambil keputusan untuk masuk ke dalam kerajaan rohani akan mendapati bahwa semua kuasa dan hawa nafsu dari sifat yang tidak bertobat didukung dengan kuasa kerajaan kegelapan, dipersiapkan melawan dia. Setiap hari ia harus memperbaharui penyerahannya. Setiap hari ia harus mengadakan pertempuran dengan kejahatan. Kebiasaan-kebiasaan yang lama, kecenderungan-kecenderungan bawaan untuk berbuat kesalahan akan bergumul untuk kemenangan. Dan terhadap ini, ia harus selalu waspada, bergumul dalam kekuatan Kristus untuk kemenangan. Surat kepada orang Kolose dipenuhi dengan pelajaran-pelajaran yang tertinggi nilainya kepada semua orang yang mengambil bagian dalam pelayanan Kristus. Pelajaran-pelajaran yang menunjukkan keesaan, maksud dan keagungan tujuan yang akan kelihatan dalam kehidupan dari Dia yang dengan benar menggambarkan juru selamat, meninggalkan segala sesuatu yang akan menghalangi Dia dari mengadakan kemajuan di dalam jalan yang menuju ke atas atau yang akan mengalihkan kaki orang lain dari jalan yang sempit. Orang percaya akan menyatakan dalam kehidupannya setiap hari kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, panjang sabar, dan kasih Kristus. Kuasa dari kehidupan yang lebih tinggi, lebih suci, dan lebih mulia adalah keperluan kita yang besar. Dunia mempunyai terlalu banyak pikiran kita, dan kerajaan surga terlalu sedikit dalam usahanya untuk mencapai cita-cita Allah baginya. Orang Kristen jangan pernah putus asa. Kesempurnaan akhlak dan rohani oleh rahmat dan kuasa Kristus dijanjikan kepada semua orang. Yesus adalah sumber kuasa, mata air kehidupan. Ia membawa kepada kita perkataannya, dan dari pohon kehidupan mempersembahkan kepada kita daun-daun untuk penyembuhan jiwa-jiwa yang sakit. Ia memimpin kita ke tahta Allah dan menempatkan ke dalam mulut kita suatu doa dengan mana kita dibawa ke dalam hubungan yang langsung dengan Dia. Untuk kepentingan kita, Ia menjalankan segala tenaga yang berkuasa dari surga. Pada setiap langkah, kita menjamah kuasanya yang hidup. Allah tidak menaruh batas kepada kemajuan mereka yang ingin supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Oleh doa, oleh kewaspadaan, oleh pertumbuhan dalam pengetahuan dan pengertian, mereka harus dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Dengan demikian, mereka disediakan untuk bekerja bagi orang lain.
adalah maksud juru selamat, bahwa umat manusia dibersihkan dan disucikan akan menjadi tangannya yang menolong untuk kesempatan yang besar ini. Biarlah kita memberikan terima kasih kepadanya yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 7 halaman 402 sampai 404. Saudaraku, segala sesuatu yang kita lakukan haruslah didukung oleh kasih karunia Allah. Bagaimana kita mendapatkannya? Yaitu dengan doa yang meningkatkan pertumbuhan rohani. Ketika kita melihat sebiji bibit tanaman yang akan ditanamkan, bibit itu harus terlepas dari kulitnya ketika ditanamkan ke tanah dan harus di tanah yang subur. Kemudian bibit itu akan hilang, tenggelam dalam tanah yang setiap hari disiram, setiap hari mengalami panas, dingin, hujan, badai, petir, kekeringan. Bibit itu akan mulai bertumbuh, namun harus mengalahkan tanah yang menutupinya. Dia harus membongkar, naik ke atas dari tanah yang menutupinya, dan timbul di permukaan. Dia akan mengalami hal yang sama berulang kali. Petir, badai, panas, kekeringan, hujan, salju, dingin, sehingga dia akan menjadi besar. Tetapi semua itu ada untuk membentuknya menjadi tanaman yang kuat, akar yang kokoh, batang yang padat, daun yang segar, sehat, dan hijau, menghasilkan buah dan menjadi besar. Semua itu dengan dukungan yang ada di sekitarnya, dan itu disiapkan oleh Tuhan. Dan ketika tanaman itu sudah menjadi besar, sudah menghasilkan buah, sudah menjadi kokoh, badai sekeras apapun tidak akan menumbangkan pohon itu kalau akarnya benar-benar masuk jauh ke dalam tanah dan menjadikan pohon itu kokoh. Biarlah ini menjadi pemahaman bagi kita bahwa apapun yang kita hadapi, ketika kita menghadapinya bersama Tuhan dalam doa yang tulus ikhlas, sepenuh hati, rendah hati, dan memohon bimbingannya, Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi kita, dan kita akan semakin kuat, kokoh, dan tidak akan tergoyahkan oleh pencobaan apapun dalam kasih karunia Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Tuhan lakukan dalam hidup kami, untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa apapun kondisi yang kami hadapi, kami harus memulainya dengan sendiri, dalam kegelapan, dalam kesunyian, dalam petir, badai, hujan panas, dan kekeringan. Kesulitan-kesulitan apapun harus kami hadapi, namun kami harus tetap bersyukur, berdoa padamu Tuhan. Engkau akan menjadikan semua itu alat untuk menjadikan kami dewasa, kuat, kokoh, bertumbuh, dan tidak tergoyahkan, karena akar iman kami ada di dalam kuasa keagungan kasih setiamu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami menikmati segalanya bersamamu dan memuliakan Engkau saja. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa. Biarlah kami melewati semua pencobaan dengan percaya, iman, dan keteguhan jiwa kami hanya dalam kasih karunia-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Hitam putih warna keledai, duduk bersila di atas dipan, rajin belajar, pangkal pandai, itulah kunci kesuksesan. Horas.